Semua orang mau menjadi teladan. Semua orang merindukan supaya dirinya bisa menjadi teladan, bisa dicontohi. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi teladan. Shalom saudaraku yang terkasih, puji Tuhan bertemu lagi bersama dengan saya untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, 1 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12, beginilah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Saudaraku yang terkasih, ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius pada saat Timotius diutus oleh Rasul Paulus untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat yang menyesatkan jemaat-jemaat yang telah dirintis oleh Rasul Paulus sebelum dia masuk di dalam penjara. Nah, di sini Rasul Paulus menegaskan supaya Timotius bisa menjadi teladan. Supaya apa, saudara? Supaya Timotius dihargai oleh orang lain meskipun dia masih muda. Supaya Timotius bisa dihargai oleh orang-orang yang percaya, baik itu pun orang-orang yang belum percaya pada saat itu. Supaya pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Timotius bisa dihargai dan nama Tuhan dipermuliakan. Tujuannya itu, saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang terkasih, menjadi teladan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Teladan adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai panutan. Teladan adalah sesuatu yang bisa dijadikan contoh, yang patut untuk ditiru, saudaraku yang terkasih. Semua orang mau menjadi teladan. Semua orang merindukan supaya dirinya bisa menjadi teladan, bisa dicontohi. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi teladan. Saudara, sebagai orang percaya, saya dan saudara mempunyai tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan, yang harus kita kerjakan dan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Apa itu? Yaitu saya dan saudara adalah panutan. Perhatikan baik-baik, saya dan saudara adalah panutan. Bukan hanya pendeta, bukan hanya pelayan, tetapi semuanya, jemaat, pelayan, pendeta, semuanya sama. Saya dan saudara adalah panutan. Saudaraku yang terkasih, panutan diperhatikan oleh semua orang, baik itu orang percaya ataupun orang yang belum percaya. Panutan dinilai oleh orang lain. Panutan disaksikan oleh orang lain. Jika panutan itu bisa menjadi teladan, saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi kebalikannya, jika panutan itu yang disaksikan, dinilai, dilihat oleh orang lain, tidak menjadi teladan, saudara, kebalikan dari mempermuliakan nama Tuhan akan mempermalukan nama Tuhan. Nah, sesuai konteks pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita 5 hal yang harus kita perhatikan supaya saya dan saudara, semua orang-orang percaya, bisa menjadi teladan, bisa menjadi panutan yang baik. Yang harus kita perhatikan, yang pertama, saudaraku yang terkasih, hendaklah kita menjadi teladan dalam perkataan. Saudaraku yang terkasih, biarlah perkataan saya dan saudara menjadi motivasi bagi orang lain, memberkati orang lain, menjadi kesejukan di dalam hati orang lain, menjadi penyemangat dalam diri orang lain, sehingga setiap orang yang ada di sekeliling kita, yang mendengarkan perkataan kita, mereka menerima berkat, mereka diberkati oleh perkataan kita. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan, saudaraku yang terkasih. Dan yang kedua, saudaraku yang terkasih, yang harus kita perhatikan supaya kita bisa menjadi teladan yang baik,
Saudaraku yang terkasih, perhatikan ini baik-baik. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kita menjadi teladan dalam tingkah laku kita. Saudaraku yang terkasih, tingkah laku yang baik adalah ciri orang yang patut untuk diteladani. Jadi biarlah perilaku yang baik, tindakan yang baik ada dalam diri orang-orang yang percaya. Sehingga setiap orang yang menyaksikan, melihat nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata, supaya kita bisa menjadi teladan dalam kasih kita. Ciri orang percaya adalah ada kasih di dalam dirinya. Karena itu telah ditunjukkan oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati di atas kayu salib, adalah bukti bahwa Dia mengasihi kita. Dan itu dirindukan oleh Tuhan, supaya setiap anak Tuhan yang adalah sebagai panutan, ada kasih di dalam diri kita. Saudara, kasih sangat luas pengertiannya kalau kita mau implikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu memberi, kasih itu memberkati, kasih itu mengampuni. Saudaraku yang terkasih, karena kita memiliki kasih, kita mampu mengampuni. Karena kita memiliki kasih, kita mampu memberkati. Itu adalah ciri orang yang patut untuk diteladani. Dan yang keempat, saudaraku yang terkasih, teladan yang baik harus menjadi teladan dalam kesetiaan. Saudaraku yang terkasih, kita melihat contoh yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia turun ke dalam dunia yang diutus oleh Bapa, yang melakukan tugas dan kewajiban hingga akhir finish kehidupan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia melakukan itu semua karena semata-mata bukti Dia setia melakukan perintah Bapa. Dan itu harus ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, supaya setiap orang melihat, yang melihat kesetiaan kita, mereka diberkati, sehingga setiap orang berkata, Tuhan orang-orang percaya adalah Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Dan yang kelima, saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius supaya Timotius pengajarannya tidak dianggap remeh, tidak dianggap rendah. Firman Tuhan tidak dipermainkan, nama Tuhan tidak dipermalukan. Timotius harus bisa menjadi teladan dalam kesucian. Dan saudaraku yang terkasih, itu juga harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan zaman kini. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang terkasih, kalimat terakhir yang mau saya sampaikan kepada kita adalah menjadi teladan adalah gambaran orang-orang percaya yang dirindukan oleh Tuhan. Saudara, hendaklah saya dan saudara bisa menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.